Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Doa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar bab 2, yaitu hak dan kewajiban warga negara. Ada yang tahu apa itu hak dan kewajiban warga negara? Ada yang tahu? Masa nggak tahu? Hak kalian sebagai warga negara Indonesia itu apa? Hak mendapat pendidikan, hak mendapatkan kesehatan, hak mendapatkan uang jajan, keamanan, hak mendapat keamanan. Itu juga salah satu contohnya. Terus kewajiban kalian sebagai warga negara. Kewajiban membela negara. Biasanya orang tua kalian itu tiap tahun membayar apa boleh? Pajak lah. Membayar pajak itu juga menjadi salah satu kewajiban negara. Hak dan kewajiban warga negara. Kasus apakah hak dan kewajiban dari masyarakat yang sedang telah terlaksana dengan baik? Belum. Konsep dasar hak dan kewajiban. Pengertian hak. Tadi dalam pengertian hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Setelah itu menurut Profesor Dr. Noto Nagoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan menurut oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain. Juga yang pada prinsipnya dapat dibentuk secara paksa olehnya. Ini dari pengertian hak ya. Selanjutnya pengertian dari kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Menurut Profesor Dr. Noto Nagoro, wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang sesungguhnya dibiarkan atau diberikan melalui oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dibentuk secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Hak warga negara Indonesia. Hak warga negara tercantum dalam UUD 1945, meliputi hak dalam bidang agama, hukum, sosial, dan budaya, ekonomi, pendidikan, iptek, politik, pemerintahan, kesehatan, pertahanan, dan keamanan. Lanjutan hak dan kewajiban ya. Pasal 27, negara warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada soalnya. Hak untuk diperolehkan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan. Pasal 28, kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Hak mengeluarkan pikiran, berpendapat, berserikat dan berkumpul, kewajiban untuk memiliki kemampuan berorganisasi dan melaksanakan aturan-aturan lainnya. Di antaranya, semua organisasi harus berdasarkan Pancasila sebagai asasnya. Semua media pers dalam mengeluarkan pikiran, pembuatannya saya bebas, balik pula bisa mendorong dan sebagainya. Pasal 28A, setiap orang berhak untuk hidup tentang mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hak
mewajibkan setiap orang harus mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Setiap orang berhak membentuk keluarga, kewajiban melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Yang kedua, setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi. Setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kewajiban melindungi anak dalam kekerasan dan diskriminasi yang menimpa anak tersebut. Nah, selanjutnya adalah pelanggaran hak. Pelanggaran hak warga negara adalah tindakan aparat negara yang melanggar atau tidak memberikan apa yang menjadi hak warga negara. Contohnya, yang pertama tidak mendapatkan persamaan hukum. Itu maksudnya apa? Tidak mendapatkan persamaan hukum. Contohnya sekarang kita banyak. Contoh apa? Tidak mendapatkan persamaan hukum. Contoh yang saya orang yang berduit biasanya dihukum kemiskinan daripada yang orang yang tidak punya uang miskin. Ya, itu juga salah satu contohnya berikut. Dilarang mengeluarkan pendapat. Nah, kita tidak boleh berpendapat. Itu pelanggaran hak warga negara ya. Yang ketiga, tidak mendapatkan kesempatan memilih. Jadi kita itu kalau ada pemilihan kepala daerah itu kita tidak boleh memilih oleh seseorang. Nah, itu termasuk pelanggaran hak. Yang kedua, tidak mendapatkan pengadaran. Nah, orang memiliki tidak belajar sama gurunya itu termasuk pelanggaran hak juga. Yang ketiga, tidak mendapatkan pendidikan. Pengingkaran kewajiban adalah pengingkaran warga negara terhadap kewajiban yang ditentukan oleh pemerintah. Contoh, yang pertama loh, tidak membayar pajak. Yang kedua, melawan hukum. Yang ketiga, tidak menjaga ketertiban. Itu dimanapun, maksudnya tidak menjaga ketertiban. Ya. Yang keempat, melanggar aturan yang berlaku. Terus nomor 5, tidak ikut mempertahankan NKRI. Selanjutnya, kewajiban warga negara Indonesia. Kewajiban warga negara juga tercantum dalam UUD 1945 yang termasuk kewajiban warga negara Indonesia antara lain wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, wajib penggunaan hak asasi manusia. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Urgensi hak dan kewajiban bagi kelangsungan hidup bangsa. Dengan adanya hak dan kewajiban dalam kehidupan bangsa akan tercapai hubungan yang selaras, toleransi dan seimbang antara individu dan masyarakat. Terjalin hubungan yang harmonis antara warga negara dan pemerintah karena berjalannya hak dan kewajiban. Terciptanya keharmonisan di dalam negara karena adanya hak dan kewajiban agar terciptanya kesinambungan antara kepentingan rakyat dalam pemenuhan hak dan kewajiban oleh negara. Hak dan kewajiban di sekolah. Nah, kalian itu kan
juga mempunyai hak dan kewajiban. Apa saja contoh hak dan kewajiban kalian di sekolah? Nah, yang pertama adalah mendapatkan suasana belajar dengan tenang, menggunakan fasilitas sekolah, meminjam buku dari perpustakaan, dan lain-lain. Itu hak kalian. Setelah itu, kewajiban kalian di sekolah menghormati guru, tenaga kependidikan, dan semua warga sekolah. Jadi kalian itu harus berusaha hormat kepada semua. Sik Pak, baleni Pak, burek. Tuh Pak. Nah, contoh hak dan kewajiban di sekolah. Jadi kalian itu juga mempunyai hak dan kewajiban di sekolah. Yang benar belajar. Nah, berikutnya adalah beberapa hak siswa di sekolah. Yang pertama adalah mendapatkan suasana belajar dengan tenang, menggunakan fasilitas sekolah, meminjam buku di perpustakaan, dan lain-lain. Lalu berikutnya adalah kewajiban siswa di sekolah. Yang pertama menghormati guru, tenaga kependidikan, dan semua warga sekolah. Yang kedua melaksanakan tata tertib sekolah, yang keempat mengikuti pada bendera dan lain-lain. Saya tanyakan. Tiga. Nganu sapa? Beras merah, ora apa? Berasnya mana ini? Letak. Selanjutnya adalah contoh hak dan kewajiban dalam keluarga. Kalian punya keluarga loh? Punya. Nah, Punya. itu kalian juga punya hak dan kewajiban. Apa saja contohnya? Yang pertama, mendapatkan kasih sayang penuh dari orang tua ataupun anggota keluarga yang lain. Itu pacar loh yo, kasih sayangnya. Oke. Yang kedua, memperoleh pendidikan dan pendidikan saat belajar. Yang ketiga, mendapatkan perlindungan dan keamanan dari orang tua. Selanjutnya, kewajiban seorang anak di rumah menghormati semua anggota keluarga, terutama kedua orang tua, membantu meringankan pekerjaan orang tua, selalu berkata jujur pada orang tua. Nah, dan yang terakhir adalah contoh hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Berikut ini adalah contoh hak di lingkungan masyarakat. Mendapatkan kesamaan kedudukan dan kepastian di mata hukum dan pemerintahan. Mengeluarkan pendapat, beragama dan beribadah. Lalu kewajiban di lingkungan masyarakat menjunjung tinggi hukum yang berlaku di Indonesia, terutama peraturan serta nilai dan norma di lingkungan masyarakat, menjaga kelestarian dan keamanan lingkungan sekitar, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Ada yang nanyakan? Kan. Ada. Kalau tidak ada, kita akan melanjutkan tugas ya yang kemarin. Adalah karena tadi materi dari paparan sudah selesai, kalian bagi kelompok menjadi 4 kelompok, kalian kerjakan di lembar kerja siswa halaman 39. Itu ada contoh kasus, kalian diskusikan dengan teman kalian. Setelah itu kalian presentasikan di depan. Begitu ya? Oke, silakan kerjakan. Baiklah anak-anak, apakah sudah selesai tadi kerja kelompoknya? Nah, silakan kita lakukan jawabannya ya di depan kelas. Kelompok 1 silakan maju. Baiklah anak-anak, seterusnya semua sudah ya tadi presentasi. Jadi kesimpulannya adalah pada pembelajaran hari ini kalian diajak memahami hak dasar sebagai warga negara di Indonesia, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan rasa aman. Namun kalian juga harus diingatkan bahwa hak-hak tersebut disertai dengan kewajiban.
seperti mematuhi peraturan, menjaga ketertiban, dan berkontribusi pada lingkungan sekitar. Ya, sebelum Bapak akhiri, pada hari ini mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.